Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa teknikal mingguan bersama Mandana. Ini adalah analisa teknikal mingguan untuk pair GBP USD dari tanggal 28 sampai 2 Desember 2022. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke teman-temannya lain yang sekiranya memerlukan analisa teknikal mingguan di pair GBP USD pada minggu ini. Oke, langsung aja kita lihat analisa kita kemarin untuk di GU. Untuk di GU sendiri, kemarin yang saya sarankan itu untuk ambil posisi buy dan sell ya. Jadi yang kemarin ada yang ambil posisi buy di sini. Ya, buy kemarin kita sudah kena TP di sini ya. Jadi yang ngebuy kemarin sudah profit, dan yang sell kemarin hampir lagi dikit kena stop loss. Ya, lagi dikit banget kena stop loss ya. Harga sebenarnya sudah ngebreak 21190 nih. Jadi bagaimana nih? Apakah kita bisa open posisi buy sekarang? Kalau dilihat dari kalender ekonomi ya, karena seperti yang sudah saya terangkan juga di analisa fundamental mingguan, itu kan ada NFP, ada unemployment rate, dan juga ada yang namanya GDP ya. Jadi otomatis minggu ini kita perlu berhati-hati seperti itu ya. Kita perlu berhati-hati untuk melihat bagaimana GBP USD pada minggu ini. Jadi kalau dilihat kita masih berada di area supply daily ya. Kita masih berada di supply daily, dan kalau dilihat demand daily sekarang itu berada di area ini ya. Ini tetap menjadi area demand daily, walaupun sebenarnya kita punya demand H4 itu yang ada di sini. Ini sebenarnya paling bagus ya. Untuk di H4 sebenarnya kita paling bagus di sini. Tapi kalau dilihat dari time frame daily ya, kalau di daily mungkin ini saya hapus saja deh ya, biar nggak bingung. Nah, karena sekarang harga lebih baik menunggu dia di sini. Jadi untuk sekarang demand daily itu ada di sini ya. Demand daily itu ada di sini. Ini akan saya ganti menjadi area daily dengan range area yaitu dari 17.810 sampai di 18.981. Dan kalau kita turunkan ke H4 ya, di sini sebenarnya sih ada demand H4 kecil ya di sini. Tapi secara daily itu adalah area demand daily. Demand H4 di sini, demand daily di sini. Dan kalau kita lihat dari time frame weekly, wow, weekly kita sangat luar biasa bullish kemarin. Ya. Tapi kita belum bisa ngebreak harga tertinggi sebelumnya di sini ya. High tertinggi sebelumnya kita belum bisa break, yaitu di harga 22750. Yang dimana itu merupakan menjadi area support yang pernah terjadi di Mei 2022 ya. Support, ketika break support menjadi resisten, dan setelah itu dia drop. Dan sekarang jika dia belum bisa ngebreak 22750, saya rasa belum bisa untuk naik lebih lanjut. Dan kalau kita lihat dari time frame monthly ya, apakah ini kita bisa untuk ngebuy? Memang monthly kita ini bullishnya lumayan kencang ya. Jadi jika nanti di hari Selasa atau hari Rabu tuh yang isi GDP ya, jika angka GDP di Amerika itu bagus, maka saya rasa di GBP USD akan turun. Nah, turunnya sampai mana? Kalau dilihat di sini trennya masih naik ya. Trendline di sini masih valid. Trendline di sini masih valid, dan kalau dilihat, kalau kita coba tarik trendline lagi satu, di sini ada. Oke, sebentar coba ya. Oke, mungkin saya prefer ambil trendline yang ini ya. Dan kalau kita lihat trendline lagi satu di sini, trendline di sini pun masih bullish ya. Walaupun di sini
sedang turunnya sih, tapi tidak terlalu turun ya. Jadi hati-hati ya. Untuk yang nge-sell mungkin agak susah ya, karena di harga 21190 ini sudah di break, jadi kemungkinan harga itu bisa drop sangat lumayan. Nah, jadi kalau dilihat sih, kalau saya pribadi, karena dia sekarang berada di area daily supply ya, saya lebih prefer untuk nge-sell di resistannya aja sekalian, yaitu di harga 22750. Jadi untuk yang nge-sell lebih baik sell di sini. Stop loss di mana? Stop lossnya itu cukup di atas swing yang ada. Ini kan swing paling tinggi di sini. Jadi otomatis kita taruh stop loss di sana, yaitu di harga 24500 deh ya. Di harga 24500 dengan take profit itu balik ke area demand di sini. Jadi otomatis di sini kan menjadi area demand. Seperti itu. Nah, untuk yang nge-buy bagaimana? Saya sarankan sih untuk nge-buy itu jika dia turun ya, lebih baik turun sampai sini, baru kita nge-buy sampai sini. Untuk nge-sell lebih baik biarkan harga ini naik. Ya, biarkan harga ini naik sampai ke area resistance kita, baru kita nge-sell di sini. Karena sekarang harga di tengah-tengah sebenarnya di sini ya. Terus yang kemarin yang sudah sell bagaimana? Apakah kita boleh close posisi atau bagaimana? Ya, kalau dirasa teman-teman bisa balik ke titik entry, close sih nggak apa-apa ya. Tapi nanti jika berita daripada GBP ini bagus ya, karena kan berita di GBP itu berita cuma satu ya kemarin ya, kayaknya yang di analisa fundamental mingguan itu yang sudah saya bilang, ada tentang gubernurnya aja ya, tentang gubernurnya aja di situ, tentang ngomong apalah itu saya lupa. Mungkin tidak akan begitu kelihatan, mungkin lebih dari faktor USD sendiri. Tapi jika USD-nya menguat, dropnya dari GBP mungkin tidak akan terlalu panjang. Dan untuk sekalipun dia drop, di sini masih ada trendline 1 ya, trendline masih kena di sini dan tertahan di area demand daily dan juga ada demand H4. Jadi ya otomatis mau nggak mau harga ini kalau dia sudah ngebreak trendline ya, misalnya harganya pada saat di hari Senin Selasa masih berkutat di sini-sini aja, dan lama kelamaan dia sudah ngebreak trendline di sini, kemungkinan dia akan turun sampai sini, sampai ke area demand di sini, meretest ini sebelum akhirnya dia akan terbang ke 20947 kemungkinan. Tapi jika dia sudah turun, kemungkinan dia turun juga sampai sini. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi teman-teman, sekian aja untuk analisa GBP USD pada minggu ini. Memang untuk di pair GBP sendiri mungkin bisa dibilang area-areanya ya, tidak seperti di Euro USD. Area-area di GBP di sini bisa dibilang untuk saat ini itu mepet ya, untuk di demand dan di supply-nya. Demand terdekat sebenarnya sih di sini. Untuk demand terjauh yaitu tadi yang di H4 tadi. Di sini sebenarnya. Tapi kalau teman-teman kalau ini mau dihapus ya, ini jika ini area ini mau dihapus juga nggak apa-apa. Jadi supaya teman-teman tidak terlalu bingung untuk melihat area demand-nya. Demand itu di sini, supply itu di sini. Udah, berarti selama harga berada di antara dua ini, itu menjadi area yang tidak jelas. Seperti itu. Terus kalau di sini juga ada area di sini bagaimana? Saya lebih prefer untuk ini aja yang diplot ya, untuk dikotakkan area ini aja. Ini nggak usah. Lebih baik ketika dia sudah turun, seperti yang sudah saya katakan tadi, jika dia turun ya seperti ini pergerakannya, dia ngebreak trend line, ya udah teman-teman ambil posisi sell, target sampai sini. Seperti itu. Sama seperti di minggu lalu ya. Seperti ini. Yep. Dia nge-buy bisa tunggu di sini ataupun bisa tunggu di bawah sekalian. Seperti itu. Oke teman-teman, sekian aja untuk analisa GBP USD pada minggu ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa di analisa teknikal mingguan minggu depan. Bye-bye.